warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang routing. Apa itu routing? Begini penjelasannya. Di dalam dunia jaringan komputer, sebuah komputer atau host hanya bisa berkomunikasi dengan host lain yang terletak dalam satu jaringan yang sama. Secara default, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan komputer lain. Lalu bagaimana jika terdapat paket yang harus dikirimkan atau ditunjukkan untuk komputer pada jaringan lain? Untuk menangani permasalahan tersebut, maka digunakanlah yang dinamakan dengan istilah routing. Apa itu routing? Ya, routing itu adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Ya, perangkat yang melakukan routing adalah disebut juga dengan router. Nah, di dalam gambar ini dijelaskan bahwa yang dinamakan dengan router itu adalah contohnya adalah seperti ini, ya. Jadi, router dikenal sebagai perangkat jaringan yang cerdas karena memiliki CPU dan memori serta kemampuannya untuk menentukan jalur lewat paket serta mampu menghubungkan beberapa jaringan komputer yang berbeda. Dengan routing, sebuah paket dapat keluar masuk ke jaringan lain secara bebas sesuai dengan aturan yang ditetapkan, ya. Nah, jadi yang dinamakan dengan routing ini adalah merupakan salah satu daripada proses untuk menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket, ya, atau sebuah paket data dari jaringan satu kepada jaringan yang lain, ya. Nah, dikenal di dalam konsep routing ini ada static routing dan dynamic routing. Nah, di dalam penjelasan selanjutnya akan dijelaskan tentang apa itu static routing dan dynamic routing. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba untuk melihat bagaimana proses routing itu terjadi. Nah, secara prinsip proses routing itu tidak sulit, mudah untuk dipelajari dan prinsip routing sifatnya universal, berlaku sama pada semua kondisi network. Sulit atau gampangnya melakukan routing tergantung pada kondisi tingkat kompleksitas sebuah network. Ya, untuk memahami tentang bagaimana proses routing yang terjadi pada router, maka kita harus memulai daripada jaringan yang sederhana terlebih dahulu. Untuk memberikan gambaran dasar bagaimana proses routing terjadi, proses routing mengatur bagaimana sebuah paket data dikirim dari sebuah komputer yang adalah anggotanya dari sebuah network, kemudian diteruskan melalui router ke router sehingga sampai kepada tujuannya, yaitu komputer lain yang berada di jaringan network yang berbeda. Ya, kita lihat di dalam gambar ini ya bahwa di sini ada jaringan satu ya yang terdiri dari PC1 dan PC2 dihubungkan dengan sebuah switch, dan sebuah switch ini terhubung kepada router 1. Ya, kemudian dari router 1 ini ada yang disebut dengan router 2, yang mana router 2 ini terhubung kepada sebuah server, yang mana kalau kita lihat dalam settingannya ya bahwa di sini PC1 itu ada di kelas C dengan alamat 192.168.1.20, dan router yang kedua ataupun server yang ini ya berada di dalam kelas A, yaitu 10.1.1.100. Dan kemudian kita bisa lihat dalam konfigurasi di sini bahwa ada dua jalur ya. Ada dua yang dengan network yang sama, yang mana nanti ini akan menghubungkan antara satu router 1 dengan router 2. Nah, dari gambar di sini ya kita akan bahas bagaimana proses yang terjadi ketika pengguna atau user dari PC1 dari sini ya yang ada pada network 1 ya melakukan ping ya, melakukan pengecekan data atau pengiriman data kepada IP server yang ada di sini, yang ada di dalam network yang kedua. Ya, paket data atau ping atau disebut juga dengan ICMP ini berisikan alamat tujuan yaitu IP address dari server dan alamat pengirim yaitu ini. Nah, oke, kita akan coba jelaskan ya untuk mengurai daripada bagaimana keberjalanan paket dari sini ya,
dari PC1 kemudian melalui switch, kemudian melalui router 1, kemudian dikirim ke router 2 sampai kepada server, dan juga hingga si server merespon apakah paket datanya diterima atau tidak dengan mengirimkan reply ya form alamat ini ya kepada si PC1 ini. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa mengibaratkan gitu ya. Mengibaratkan bahwa di sini ada PC1 dan ini adalah server yang tadi ya, yang ada di dalam gambar yang pertama tadi. Nah, secara ini ya kita jelaskan proses yang terjadi dulu yang ada di dalam sini ya, yang ada di dalam network 1, kemudian nanti bagaimana proses yang ada di sini, yang kedua, dan bagaimana proses yang ada di sini. Jadi ada 3 segmen proses yang dilakukan oleh sebuah jaringan komputer atau oleh sebuah router untuk menentukan jalur dari sini menuju kepada sini. Karena secara default ya, kalaulah misalkan kita mengkonfigurasikan jaringan network yang berbeda antara satu komputer dengan komputer lain, itu tidak akan bisa terhubung. Ya, kenapa tidak akan bisa berhubung? Karena memang dia itu berbeda network sesuai dengan aturan ya daripada TCP/IP maupun daripada OSI, itu bahwa yang dinamakan dengan network ya atau keterhubungan antara komputer dengan komputer lain itu harus ada dalam satu network. Nah, bagaimana jika tidak ada dalam satu network? Maka disinilah yang disebut dengan proses routing, mencari jalur untuk bisa terhubung antara network satu dengan network yang lainnya, atau network satu di sini dengan network yang kedua di sini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba menjelaskan ya di sini bahwa yang pertama ya, pada proses di network 1, hal yang pertama yang terjadi pada LAN ya, di sini adalah network 1 kita batasi di sini ya. Nah, hal pertama yang terjadi pada LAN network 1 ketika PC1 mengirimkan pesan ke server. Tadi mengirimkan ping ya, ping ke sini ya. Yang pertama adalah PC1 akan melakukan proses pengecekan apakah alamat yang dituju itu berada dalam satu network ataukah misalkan dalam berbeda network ya. Nah, kemudian yang kedua adalah cara daripada si PC1 mengecek ini adalah dengan menggunakan protokol ARP ya, atau Address Resolution Protocol. Nah, ARP ini adalah protokol yang berfungsi untuk mencari tahu alamat MAC address dari sebuah host ya berdasarkan kepada IP address dari host tersebut dengan mengirimkan pesan broadcast di layar kedua kepada semua host yang ada di LAN network 1 ya di sini. Pada host anggota network 1 menjawab permintaan ARP tersebut. Ya, jadi nanti direspon oleh si ARP ini ya, ARP mengirimkan kepada setiap host misalkan ada berapa PC. Nah, kemudian direspon apakah misalkan dia itu sudah cocok dengan sebuah permintaannya atau tidak. Nah, dari jawaban si ARP ini ya diketahui bahwa ketika kita mau ping ke sini ternyata si server itu tidak ada dalam satu network ya. Maka si ARP ini merespon bahwa di sini tidak ditemukan. Karena kenapa? Karena ARP ini tidak bisa melewati yang dinamakan dengan yang dinamakan dengan ARP ini adalah merupakan satu aturan bahwa antara network satu dengan yang lain jika berbeda networknya maka tidak akan bisa terhubung. Ya, maka si ARP ini mengirimkan sinyal kepada si PC1. Nah, karena tidak ada satupun host yang terdapat pada network 1 yang merupakan tujuan dari paket tersebut, maka langkah berikutnya adalah paket tersebut dikirimkan ke alamat default gateway. Jadi, setelah si ARP ini mengecek bahwa ini tidak ada alamat tujuannya, ya tidak ditemukan alamat tujuan daripada paket yang akan kita kirim, maka
secara langsung si ARP ini merespon kepada si komputer, kemudian secara otomatis si paket yang dibuat oleh PC1 ini yang akan dikirimkan ke server ini dikirimkan ke default gateway. Nah, default gateway ini merupakan alamat yang akan dituju jika tujuan daripada sebuah paket tidak terdapat network atau segmen network yang sama. Jika pada konfigurasi IP address tidak tercantumkan alamat default gateway, maka yang tujuannya di luar daripada network tersebut tidak akan pernah terkirim. Ya, itu yang akan terjadi. Kenapa? Misalkan kita mau mengirim paket data ke satu alamat, ya kemudian kita belum men-setting daripada default gateway, maka itu tidak akan terkirim. Nanti kita akan coba praktekkan apakah paket-paket yang seperti ini, ya tadi kasus ini yang seperti ini berhasil atau tidak. Nah, pada contoh di sini ya alamat default gateway daripada IP address daripada interface ya router 1 ya yang di sini router 1 yang secara langsung berhubungan dengan network 1 ya beralamatkan yang ini ya 192.168.1.1 yang juga merupakan nanti kita setting itu default gateway yang ada di PC ini yaitu adalah sebagai alamat daripada port yang di sini ya yang secara langsung daripada interface yang langsung secara berhubungan. Jadi nanti kita alamatnya si port ini adalah alamat yang ini ya makanya harus disetting si default gateway ini adalah harus dikirimkan si di settingnya itu adalah sebagai alamat yang ada di sini ya. Kalau tidak maka nanti itu tidak akan pernah bisa terhubung. Nah, kemudian si PC ini mengecek kembali ARP change-nya ya, yaitu mencari alamat MAC address dari default gateway setelah ditemukan. Maka selanjutnya proses komunikasi data antara PC1 dan default gateway yang berada pada LAN yang sama adalah menggunakan alamat MAC address. Jadi antara sini dengan sini itu menggunakan nanti melakukan MAC address. Ya, paket yang berisi ping tersebut ya dirubah menjadi frame dengan menambahkan MAC address daripada PC1 ya yang ini ditambahkan MAC address-nya. Kemudian ditambah dengan MAC address interface router 1 ya yaitu adalah dengan default gateway-nya tadi sebagai MAC address tujuan dan yang ini MAC address PC1 itu adalah sebagai MAC address daripada pengirim ya. Frame kemudian dirubah menjadi bit ya. Kemudian si frame ini dirubah menjadi bit dan byte code ya. Kemudian dikirimkan dan selanjutnya dikirimkan melalui layer 1 berupa sinyal listrik ya. Jadi merupakan sinyal listrik yang dikirim ke sini. Kemudian ketika frame diterima oleh router 1 ya oleh router 1 itu ya frame tersebut dirubah menjadi paket dengan membuang alamat MAC address dan pengirim dan juga penerima. Jadi setelah nyampe di sini ya nyampe di router maka yang terjadi itu adalah yang ini ya frame dibuang ya dengan membuang MAC address-nya dengan membuat frame data yang baru ya. Jadi sinyal listrik ini dirubah kembali menjadi paket data dengan membuang daripada MAC address-nya ya, baik itu MAC address PC1 maupun MAC address routernya ya. Nah, kemudian setelah di sini bagaimana proses routing itu terjadi? Karena disinilah yang dinamakan dengan proses routing. Yang pertama adalah si router ini ya mengecek apakah pada paket ya ataupun apakah alamat tujuan yang di sini itu cocok atau satu segmen dengan LAN dengan interface yang ada pada router 1. Nah, jika tidak maka router 1 akan mengecek pada tabel routing apakah IP tersebut masuk dalam routing tabel atau tidak. Jadi si router ini mengecek dulu ya apakah si datanya itu adalah masuk ke sini, misalkan satu segmen ada yang satu segmen atau tidak. Ya kalau ada berarti paket itu diteruskan, kalau misalkan tidak ditemukan ya tidak satu segmen dengan alamat yang disetting di sini, maka dia akan mencari ya di dalam tabel routing.
Nah, pada route table di router 1 harus terdapat segmen network yang ini. Ya, makanya di sini nanti kita setting. Ya, jadi kita setting misalkan alamat yang ini, network yang ini ya melalui PIA-nya itu adalah melalui alamat yang ada di sini. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana mempraktekkan ini ya untuk mengkonfigurasikan routing secara ini. Nah, jika terdapat pada routing tabel segmen network yang sesuai dengan tujuannya yaitu adalah alamat ini, maka selanjutnya router akan meneruskan paket tersebut melalui interface yang berhubungan dengan LAN atau segmen di mana tujuan paket itu berada. Pada gambar ini ya, terlihat interface router 1 memiliki IP address yang ini ya, interface yang ini ya yang berhubungan nanti dengan dunia luar gitu ya. Yang mana satu interface, satu alamat dengan alamat yang ini, dengan yang ada di router yang kedua ya. Yang mana ini saling keterkaitan, yang kemudian secara otomatis karena memang di sini dan di sini itu satu segmen network, maka si paket itu dikirimkan kepada router yang kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah setelah memutuskan kemana ya paket ping tersebut atau paket ICMP ini diteruskan, maka proses selanjutnya adalah proses transfer data ya dari router 2 dari sini ya menuju kepada server. Ya, proses ini sifatnya lokal dan hanya melibatkan MAC address saja. Nah, karena koneksi antar interface router 1 dan 2 merupakan satu segmen, ya, maka keduanya berkomunikasi menggunakan alamat MAC address masing-masing. Ya, proses selanjutnya paket ICMP dari PC1 ini, ya, yang di sini paket ping ini diubah lagi menjadi frame, ya, di mana alamat MAC address pengirim dan MAC address pengirimnya itu adalah MAC address interface yang ada di sini ya dari router 1 ya. Kemudian dan alamat tujuannya adalah MAC address interface FA ya yang ini ya daripada router 2. Berarti ini sebagai pengirim, ini nanti sebagai penerima. Setelah frame terbentuk dan diubah menjadi bit dan byte atau byte code ya, maka selanjutnya dikirim ke router 2 melalui interface yang ini ya, melalui sini. Nah, setelah router 2 menerima data tersebut, MAC address pengirim dan penerima dilepas. Kemudian dicek kembali apakah paket tersebut IP address-nya tujuannya itu sesuai atau satu segmen dengan IP address daripada interface yang ada di router 2. Pada contoh ini terlihat bahwa alamat tujuannya itu adalah ini, ya alamat ini dengan interface-nya itu yang ini tadi ya. Jadi dari sini itu dikirim ke sini. Nah, setelah misalkan ini sudah satu segmen, maka akan dicek di sini tuh. Ya, di sini itu dicek apakah ada nggak segmen yang network segmen yang yang satu network dengan yang paket daripada yang dari sini yang dikirim atau alamat tujuannya. Jika iya, maka nanti dari paket data ini akan secara otomatis langsung dikirimkan ke alamat tujuan ya. Nah, sebelumnya di sini ya, namun sebelum diteruskan melalui interface yang ini ya, paket tersebut diubah menjadi frame di mana alamat MAC address tujuannya adalah MAC address server dan MAC address pengirim adalah MAC address daripada interface daripada yang ada di router 2 ini. Jadi nanti ini adalah sebagai si pengirimnya, kemudian ini sebagai si penerimanya. Ya, jadi kalau tadi ketika ada di sini ini jadi pengirim, kemudian ini jadi penerima. Nah, kemudian setelah dari router ini jadi pengirim, kemudian ini jadi penerima. Nah, karena ini adalah paket ICMP di mana akan ada paket reply atau balasan dari server ini. Nah, maka ketika paket ini sampai di sini atau sampai di tujuan, berdasarkan kepada prinsip daripada paket ini ya, paket ping ini harus ada balasan ya yang menunjukkan bahwa paket diterima oleh si pengirim. Maka proses pesan daripada server ke PC1 ya
kurang lebih sama prosesnya. Jadi mulai dari sini, kemudian di checking lagi, direspon lagi, kemudian cari default gateway-nya. Ketika tidak ada satu segmen, kemudian masuk ke sini. Setelah masuk ke sini, dicarikan ya alamat yang sesuai, atau dalam tabel routingnya jika ada, maka diteruskan ke paket itu ke sini. Kemudian setelah di sini diteruskan dari sini menuju kepada tujuan, dan juga begitu pula sebaliknya. Nah, itulah salah satu daripada proses daripada routing yang terjadi di dalam sebuah jaringan komputer yang menggunakan router. Nah, kemudian ya jenis-jenis routing ini ada dua jenis router ya, atau jenis routing yang ada di dalam sebuah jaringan komputer gitu ya. Nah, selanjutnya kita dalam video selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih itu static routing dan dynamic routing. Ya, secara umum static routing itu adalah routing yang dilakukan secara manual. Ya, setiap jaringan yang akan di routing ini harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Nah, cuman kelebihan dari static routing ini adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Ya, nanti kita akan praktekkan ya dalam video selanjutnya. Kemudian dynamic routing, apa itu dynamic routing? Ya, dynamic routing adalah routing yang bekerja menggunakan protokol routing dan memiliki algoritma dalam menentukan jalur. Nah, kelebihan dari dynamic routing ini adalah apabila terjadi perubahan dalam satu jaringan, maka protokol routing akan secara otomatis melakukan routing ulang sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan jaringan yang baru. Nah, sedangkan nanti kelemahannya ini ya rentan gitu ya terhadap daripada keamanan, dan juga membutuhkan sumber daya yang besar. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat dalam tabel ini perbedaan daripada static routing dan dynamic routing. Yang mana di mana static routing ini adalah tabel routing dibuat dan dihapus secara manual oleh administrator. Ya, sedangkan pada dynamic routing, tabel routing dibuat dan dihapus secara otomatis oleh protokol routing. Nah, kemudian yang kedua, perubahan routing dilakukan secara manual. Nah, sedangkan dalam dynamic itu perubahan routing dilakukan secara otomatis ya. Kemudian ini tidak menggunakan protokol routing. Ya, berarti tidak membutuhkan. Jadi karena memang kita settingnya secara manual. Nah, kalau di dalam dynamic ini adalah membutuhkan yang dinamakan dengan protokol routing. Kemudian yang selanjutnya tidak melakukan update tabel routing ke router yang lain. Nah, kalau di sini mah itu melakukan update secara periodik ya kepada tabel routing yang lain gitu ya, supaya itu akan secara otomatis. Ya, kalau dari sisi keamanan ini lebih aman dan ini kurang aman ya. Kemudian dari sisi resource yang digunakan, bahwa static routing itu tidak banyak menggunakan sumber daya seperti CPU, RAM yang ada di dalam sebuah router. Sedangkan pada dynamic routing ini lebih banyak menggunakan sumber daya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini cocok ya, yang static itu adalah cocok digunakan untuk jaringan yang kecil hingga menengah. Ya, karena kalau misalkan jaringan yang berskala besar, tentunya untuk static routing ini akan membuat kerepotan juga bagi para administrator jaringan. Maka dibuatlah protokol-protokol untuk menentukan yang dinamakan dengan dynamic routing. Salah satu yang akan kita gunakan itu adalah protokol RIV ya, yang akan kita praktekkan di dalam video yang selanjutnya tentang pembahasan daripada routing ini ya. Oke, untuk penjelasan tentang konsep routing ya, baik itu si dynamic routing maupun static routing, dan tadi tentang bagaimana proses routing itu dari mulai sini ya, dari mulai PC 1 kepada server ini, bagaimana dia mencapai si ini ya, dari berbagai macam proses yang terjadi. Nah, maka selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan secara langsung ya. Untuk selanjutnya kita di video selanjutnya silahkan ya untuk nanti melanjutkan daripada video yang kedua untuk kita membahas tentang bagaimana membuat daripada static routing configuration dengan network yang kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita akan buatkan seperti ini, bagaimana nih dari alamat sini bisa terhubung kepada sini ya, secara terhubung kepada semua jaringan
sesuai dengan konfigurasi masing-masing. Sekian dulu untuk video yang pertama ini, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya untuk membahas tentang bagaimana konfigurasi di dalam menggunakan static routing yang akan kita praktekkan kurang lebih seperti ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.